Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Dalam kesempatan kali ini saya coba untuk berbagi suatu pengetahuan soal tata cara untuk mengamalkan ataupun bertirakat zikrullah dengan wasilah daripada sholawat Nabi, yaitu berzikir ataupun membaca sholawat Nabi dengan niat ataupun hajat yang tertentu, dan juga dengan jumlah bilangan ataupun hitungan yang tertentu. Sebagian besar ulama menyatakan bahwasanya sholawat Nabi itu adalah kunci daripada terkabulnya suatu doa. Namun akan tetapi ya, di dalam pengamalannya, di dalam pewiridannya, sholawat Nabi yang seharusnya berisi puji-pujian untuk Nabi Muhammad SAW ini bisa berubah artinya menjadi doa untuk diri kita sendiri. Misalkan ya, contohnya saya kasih contoh sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejahteraan untuk Nabi Muhammad, kesejahteraan dan keselamatan tercurahkan kepadanya. Nah, ini kan puji-pujian sholawat khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini bisa berubah artinya ketika kita mewiridkan sholawat dalam jumlah yang banyak, ratusan ataupun bahkan ribuan, dengan niat ataupun tujuan tertentu. Misal kita niatkan untuk kerezekian, ketika kita membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mindset kita, pola pikir kita berpikir soal kerejekian. Padahal kan artinya bukan itu, artinya bukan rizki. Ketika kita membaca sallallahu ala Muhammad, itu doa untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kita. Nah, ini mohon maaf ya, sekali lagi ya, ini saya sebutlah ini adalah hal yang lumrah, inilah adalah manusiawi. Maka dari itu, disinilah pentingnya sebuah pengetahuan untuk melaksanakan suatu ritual ibadah yang berkategori khusus seperti ini, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan manfaat serta barokah daripada sholawat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita ulas satu persatu, langkah demi langkah, tata cara sebelum kita memulai untuk membaca sholawat Nabi yang dibaca secara khusus dengan niat tertentu. Lanjut kita kepada pokok bahasan inti, yaitu syarat dan langkah untuk mengamalkan sholawat Nabi. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini syarat mutlak ya, syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum kita memulai untuk mewiridkan, mengamalkan sholawat Nabi. Dan untuk tata caranya sama seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Tata caranya yaitu mandi hadas besar, lalu setelah itu berwudu. Mandi hadas besar ini untuk menghilangkan hadas yang besar, lalu berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kedua yaitu setelah selesai sholat. Ini maksudnya kita melaksanakan mewiridkan, menzikirkan sholawat Nabi ini setelah selesai
kita melaksanakan ibadah sholat. Boleh sholat fardu, boleh pula setelah selesai sholat sunnah. Ketiga, beristighfar. Ini adalah yang paling awal kita baca ketika kita akan memulai untuk mengamalkan, mewiridkan sholawat Nabi, yaitu memohon ampun kepada Allah dengan mengucap istighfar. Astaghfirullahalazim. Ini dibaca biasanya 3 kali. Boleh juga lebih, misal 7 kali, 11 kali, dan lain-lain. Tapi masih dalam hitungan yang ganjil. Dan yang keempat yaitu bersyahadat. Ini kalimat pengakuan, kalimat penyaksian atas diri kita untuk bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini boleh dibaca 1 kali atau boleh juga lebih, tetapi masih tetap dalam bilangan hitungan ganjil. Kelima yaitu bertawasul Fatihah. Ini adalah upaya untuk mengirimkan sebuah surat Al-Fatihah kepada orang-orang yang Allah cintai, kepada makhluk yang Allah cintai, dalam artian memberikan suatu tanda penghormatan kepada mereka dan berharap semoga Allah meridhai niat, maksud, hajat, serta tujuan kita. Untuk bahasan tawasul ini pernah saya bahas bacaan beserta artinya pada video saya sebelumnya, yaitu bertawasul Fatihah. Yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, yang ketiga untuk para malaikat al-muqarrabin, yang keempat untuk para sahabat Nabi. Dan di sini khususon dibacakan Fatihah kepada guru kita yang telah mengajarkan amalan bacaan sholawat tersebut yang akan kita amalkan. Khusus untuk pengamalan pewiridan sholawat Nabi ini, pembacaan tawasul Fatihah bisa disingkat menjadi 2 pembacaan tawasul Fatihah. Hal ini dimungkinkan karena keadaan waktu yang terlalu mepet dengan pembacaan sholawat Nabi yang berjumlah mungkin sampai dengan ribuan, sehingga kita pun harus mempersingkat waktu dengan memangkas pembacaan tawasul Fatihah menjadi 2 pembacaan tawasul Fatihah, yaitu yang pertama untuk diri sendiri, Al-Fatihata liridha'illahi ta'ala syai'ulillahi lahul Fatihah. Lalu yang kedua, Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil karim ajma'in syai'ulillahi lahumul Fatihah. Dan lalu dilanjut dengan pembacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, surat Al-Falaq sebanyak 1 kali, dan surat An-Nas 1 kali. Juga dilanjut dengan pembacaan ayat kursi. Yang keenam yaitu membaca sholawat Nabi. Ini saya tulis sholawat Nabi murni. Maksudnya itu sholawat Nabi yang kita baca namun tanpa embel-embel keinginan timbal balik ataupun mengharapkan sesuatu. Akan tetapi sholawat Nabi yang ini kita baca murni karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersalawat kepada Nabi sebagai salam penghormatan kepada beliau. Misalkan saya kasih contoh, pembacaan sholawatnya kita pilihkan yang pendek saja.
Allahumma sholli ala Muhammad, boleh ditambah menjadi Sayyidina Muhammad, atau membaca sholawatnya memilih sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini intinya, kuncinya ketika membaca sholawat yang ini, mindset pikiran kita tertuju hanya kepada perintah Allah. Jadi niat kita membaca sholawat yang ini hanya karena menjalankan perintah Allah, tidak mengharapkan embel-embel keinginan apapun, tapi murni, tulus membaca dari hati karena perintah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dibaca sejumlah 11 kali atau 13 kali atau 17 kali atau 41 kali boleh. Yang penting masih dalam hitungan ganjil. Dan biasanya ya sedikit-dikitnya itu 11 kali. Dan ini hitungannya pun terpisah daripada sholawat yang kita niatkan ataupun sholawat yang kita hajatkan dengan tujuan tertentu. Yang ketujuh yaitu membaca sholawat Nabi yang diniatkan ataupun ditirakatkan. Inilah dimana saatnya kita untuk membaca sholawat Nabi dengan niat hajat yang tertentu dan ditirakatkan dengan sejumlah bilangan ataupun hitungan yang tertentu. Dan sekali lagi saya umumkan bahwasanya pengamalan sholawat Nabi yang diniatkan, dihajatkan ini hanyalah sebagai perantara, sebagai wasilah daripada ikhtiar kita untuk berbuat baik dengan cara bersolawat kepada Nabi, dengan harapan agar Allah mengabulkan niat, hajat, maksud, dan tujuan kita. Lalu yang kedelapan, terakhir ini ya, selesai dengan ditutup membacakan surat Al-Fatihah. Untuk pembacaan Al-Fatihah yang terakhir ini adalah dengan niat, dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan menerima segala amaliyah ibadah kita yang baru saja kita laksanakan. Untuk lafaz bacaannya boleh hanya dengan isyarat. Misalnya begini, Al-Fatihah, langsung kita baca surat Al-Fatihah. Atau dengan lafaz yang lain juga boleh, ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Ini juga boleh. Nah, selesai sudah kita mengulas syarat dan langkah-langkah untuk mengamalkan sholawat Nabi. Ini mohon maaf sebelumnya, saya ada sedikit catatan tambahan sebagai pelengkap daripada ulasan yang baru saja kita bahas. Di dalam hal bertirakat zikrullah ataupun berwirid, mengamalkan suatu bacaan, dikiran, dan doa-doa, ini ada yang kita sebut dengan waktu istiqomah, yaitu suatu kurun waktu yang kita niatkan untuk mendawamkan suatu wiridan ataupun amalan yang dilakukan secara istiqomah ataupun terus menerus. Misalkan kita menirakatkan suatu dikiran ataupun amalan yang kita niatkan selama 7 malam, maka hal tersebut harus kita wiridkan selama 7 malam berturut-turut, yaitu malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ini dilakukan secara
berturut-turut ataupun berkelanjutan dari malam pertama dan malam berikutnya. Untuk catatan yang berikutnya, yaitu diusahakan pada tiap-tiap memulai untuk mewiridkan, mengamalkan suatu bacaan zikiran, ini diusahakan mendapatkan waktu yang sama dari malam ke malam. Maksudnya dari malam pertama, lalu malam berikutnya, dan malam seterusnya, ini kita memulainya dengan waktu yang sama. Misalkan ya, pada malam pertama kita memulainya sehabis sholat fardu isya. Nah, ini malam berikutnya diusahakan kita memulainya juga pun harus setelah sholat fardu isya. Atau mungkin kita memilih waktu yang lebih tenang. Misalkan malam pertama kita memulainya pada waktu tengah malam. Nah, ini untuk malam berikutnya diusahakan pun harus sama, yaitu waktu tengah malam. Dan begitu pula untuk malam-malam selanjutnya. Alhamdulillah, usai sudah ulasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan ini semua sebagai ibadah yang bernilai kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.